Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami memperkenalkan Amin. diri, Pak. Nama saya Husni Mubarok. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, semester 6, kelas TID 21, Pak. Pertama kami ingin mempresentasikan tugas UAS dari Bapak, seperti itu. Ringkasan dari video dalam tahapan penelitian membuat penelitian S1, S2, dan S3 lebih berkualitas dan layak masuk jurnal terindeks. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang relevan dan signifikan, Pak. Terus kajian literatur. Meninjau penelitian sebelumnya untuk memahami konteks dan menemukan celah penelitian. Formulasi hipotesis. Merumuskan hipotesis yang dapat diuji berdasarkan kajian literatur. Terus desain penelitian. Menemukan metode penelitian yang tepat termasuk sampel dan alat pengumpulan data. Pengumpulan data mengumpulkan data sesuai dengan desain penelitian, analisis data, menganalisis dan menggunakan teknik statistik yang sesuai. Terus interpretasi hasil, menafsirkan hasil analisis dan membandingkan dengan hipotesis. Terus penulisan laporan. Di sini menulis laporan penelitian dengan struktur yang sesuai untuk publikasi di jurnal terindeks. Terus lanjut video, Pak. Video ini memberikan panduan rinci untuk membuat penelitian akademis yang berkualitas tinggi dan layak dipublikasikan. Ringkasan dari video tersebut, 10 mitos kesalahan penelitian computing yang membuat mahasiswa dan dosen gelisah. Metode penelitian harus sulit. Peneliti yang tidak baik tidak harus rumit. Yang penting adalah dampaknya. Mitos tentang penggunaan bahasa. Bahasa yang harus terlalu teknis atau kompleks tidak selalu lebih baik. Mitos hasil yang signifikan. Tidak semua penelitian harus menghasilkan temuan yang signifikan. Hasil negatif juga penting. Mitos tentang originalitas. Penelitian tidak harus 100% original. Mengembangkan ide yang sudah ada juga berharga. Mitos publikasi. Bukan jumlah publikasi yang penting, tapi berkualitas dan relevansinya. Mitos kolaborasi. Kolaborasi dengan peneliti lain bisa meningkatkan kualitas dan dampak penelitian. Terus, mitos waktu penelitian. Mitos waktu penelitian yang baik tidak harus memakan waktu lama. Manajemen waktu yang baik lebih penting. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata kurang baik, kami mohon maaf beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk kena. Jeda ambo lo, ada lo. Ya. Ya, ada. Lanjut, mitos sumber daya keterbatasan sumber daya tidak selalu menghalangi penelitian berkualitas. Kreativitas dan menggunakan sumber daya sangat penting. Berikut adalah ringkasan video, research, metodologi penelitian, memahami salah kaprah praktek penelitian informatika. Pengantar metodologi penelitian, pentingnya metodologi penelitian dalam informatika, kesalahpahaman umum, menyiapkan kesalahpahaman umum dalam praktik penelitian. Pendefinisian masalah penelitian, panduan mendefinisikan masalah penelitian dengan tepat.
Tinjauan pustaka, pentingnya melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh. Desain penelitian. Penjelasan strategi desain penelitian, metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif, teknik pengumpulan data, berbagai teknik pengumpulan data, analisis data, pentingnya metode analisis data yang tepat, pertimbangan etis, penekanan pada pertimbangan etis dalam penelitian, validitas dan reliabilitas, memastikan validitas dan reliabilitas penelitian. Studi kasus. Contoh studi kasus dalam penelitian informatika. Kesalahan umum. Mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum dalam penelitian. Meningkatkan kualitas dan penelitian. Tips untuk meningkatkan kualitas penelitian. Proses publikasi, langkah-langkah dan tips untuk mempublikasikan temuan penelitian. Kesimpulan, ringkasan poin penting dan pemikiran akhir. Video software igniting strength, analisis kesalahan mahasiswa dan dosen. Pilih topik penelitian, membahas tren terbaru dalam rekayasa perangkat lunak serta kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam memilih topik penelitian. Video ini menekankan pentingnya memahami tren dan kebutuhan industri saat ini agar penelitian yang dilakukan relevan dan bermanfaat. Beberapa poin utama yang dibahas meneliti, pentingnya kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri, perlunya penelitian yang fokus pada masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan teknologi, serta kesalahan umum seperti memilih topik yang terlalu luas atau terlalu sempit, kurangnya tinjauan literatur yang memadai dan tidak memperhatikan aspek praktis dan penelitian. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa dan dosen sering kali memilih topik penelitian yang terlalu teoris dan tidak memiliki aplikasi praktis yang jelas. Hal ini mengakibatkan hasil penelitian yang kurang bermanfaat bagi perkembangan industri teknologi informasi. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar peneliti lebih banyak berdiskusi dengan praktisi industri untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata langsung kepada industri. Selain itu, video ini juga membahas pentingnya mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi dan penelitian. Misalnya, dengan berkembangnya teknologi berdasarkan buatan K1, internal dan of things load dan blockchain. Peneliti berpendapat dapat mengeksplorasi topik-topik ini dalam konteks rekayasa perangkat lunak. Namun, peneliti juga diingatkan untuk tidak hanya mengajar tren tanpa memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari teknologi tersebut. Penelitian yang baik harus memiliki dasar teori yang kuat serta aplikasi praktis yang jelas. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah kurangnya tinjauan literatur yang komprehensif. Mahasiswa dan dosen terkadang langsung melalui penelitian tanpa memahami penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi penelitian atau penelitian yang kurang inovatif. Oleh karena itu, menyebabkan duplikasi penelitian atau penelitian yang kurang inovatif. Oleh karena itu, peneliti disarankan untuk melakukan tinjauan literatur yang mendalam untuk memahami apa yang sudah diketahui dan di mana terdapat celah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Video ini juga menyoroti
pentingnya metodologi penelitian yang tepat. Pemilihan metodologi yang salah dapat menyebabkan hasil penelitian yang tidak valid atau tidak dapat diandalkan. Misalnya, bangunan metodologi kuantitatif ketika seharusnya menggunakan metode kualitatif dan sebaliknya. Peneliti diharapkan dapat memilih metodologi yang sesuai dengan pernyataan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Selain itu, video ini menekankan perlunya keterampilan komunikasi yang baik bagi peneliti. Tidak hanya penting untuk dapat melakukan penelitian yang baik, tapi juga penting untuk dapat menyampaikan hasil penelitian dengan jelas dan efektif kepada audiens yang lebih luas, termasuk praktisi, industri, dan masyarakat umum. Hal ini dapat meningkatkan dampak dari penelitian yang dilakukan dan membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut. Dalam kesimpulannya, video ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak, peneliti harus lebih peka terhadap kebutuhan industri, melakukan tinjauan literatur yang mendalam, memilih metodologi yang tepat, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak hanya akan memiliki nilai akademis, tetapi juga nilai praktis yang tinggi, yang dapat memberikan kontribusi nyata perkembangan industri teknologi informasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.